Halo anak-anak sekolah minggu GKA Sion. Lause punya pengumuman. Berdasarkan peraturan pemerintah, selama pandemi ini kita masih harus bersabar untuk tidak beribadah di gereja dan tetap dalam ibadah online setiap minggunya. Lause berharap kalian selalu bertekun dalam doa dan tetap bersemangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Papa Mama dan adik-adik. Berjumpa lagi dalam ibadah anak. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan ibadah berikut ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari lause-lause dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom anak-anak sekolah minggu. Lause Vena hari ini semangat sekali beribadah karena kita akan memuji Tuhan dengan sepenuh hati kita. Siapa yang masih semangat beribadah, tepuk tangannya. Wah, semua sudah bertepuk tangan ya. Mari siapkan hati kita untuk beribadah. Kita akan nyanyikan lagu Bapa-Ku Datang Padamu. Bapa, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan beribadah, memuji Tuhan. Biarlah ibadah kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap lause-lause yang terlibat di dalam ibadah online ini. Berkati juga kami yang mengikuti ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, ada yang dengar panggilan Tuhan gak? Panggilan Tuhan mengatakan, ayo kita beribadah hari ini, memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan lagu, dengar Dia panggil nama saya. Yang semangat ya dengan gerakannya, bangkit berdiri semuanya. Ayo goyangin badannya. Dengar Dia panggil
panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Apa jawabnya? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Tunjuk. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Gerakannya mana? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Puji Tuhan, setiap kali Tuhan memanggil kita, kita jawab ya Tuhan. Seperti itu ya. Nah, anak-anak sekolah minggu, perlu kalian tahu bahwa kemanapun kita pergi, Tuhan selalu beserta dengan kita. Mari kita nyanyikan lagu It's So Good To Know. I will never be lost. I won't be all alone. You found me, saved me, made me your own. I will never be lost. I won't be all alone. You guide me, change me, you will my way home. It's so good to know, no matter where I go, you will never, never leave me alone. It's so good to know, no matter where I go, to the right, to the left, turn around, straight ahead. You are always with me, Lord. Sekali lagi ya. I will never be lost. I won't be all alone. You found me, saved me, made me your own. I will never be lost. I won't be all alone. You guide me, change me, you are my way home. It's so good to know, no matter where I go, you will never, never leave me alone. It's so good to know, no matter where I go, to the right, to the left, turn around, straight ahead. You are always with me, Lord. It's so good to know, no matter where I go, you will never, never leave me alone. It's so good to know, no matter where I go, to the right, to the left, turn around, straight ahead. To the right, to the left, turn around, straight ahead. You are always with me, Lord. You are always with me, Lord. Yeay! Benar sekali. Kemanapun kita pergi, Tuhan selalu beserta dengan kita. Untuk mempersiapkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita akan menyanyikan lagu Waktu Tuhan yang Terbaik.
sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita berdoa untuk mempersiapkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau mendengar firman Tuhan. Berikan kami hati dan telinga yang dengar-dengaran. Pimpin Lause yang akan menyampaikannya. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Pasti sudah dong. Losovena senang sekali kalian dari awal sampai saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, semua mengikuti ibadah dengan baik. Kalian memang anak yang luar biasa. Ayo semua katakan, saya anak yang luar biasa. 2, 3, mulai. Saya anak yang luar biasa. Sama seperti Tuhan kita, Yesus Kristus, luar biasa. Hari ini Losovena mau membawakan firman dengan judul Yesus dalam kehidupan sehari-hari, terambil dari Lukas 6 ayatnya yang ke-12 sampai ke-34. Nah, anak-anak, Yesus adalah 100% manusia, sama seperti kita juga 100% manusia. Nah, dalam kehidupannya sehari-hari, Yesus memiliki yang namanya kebiasaan-kebiasaan. Ayo, ada yang namanya kebiasaan baik, ada yang namanya kebiasaan buruk. Nah, contohnya nih, Losovena nih, kebiasaannya Losovena apa aja sih? Biasanya sih kalau dari pagi bangun tidur, doa dulu. Tidak lupa merapikan tempat tidur, masak, mandi, lalu lanjut ke kerjaannya Losovena. Nah, kalian gimana? Kalau saat ini semua kegiatan kita itu pasti di rumah saja ya. Pasti kebiasaan kalian itu banyak juga ya. Dan Losovena yakin setiap kebiasaan kalian adalah kebiasaan yang baik. Hari ini kita belajar dari Lukas 6 ayat 12 sampai dengan 34 tentang kebiasaan apa sih yang Tuhan Yesus punya dalam kehidupannya ya. Yang pertama, Yesus suka pergi ke rumah-rumah ibadat. Nah,
Kalau zaman sekarang itu namanya gereja. Yesus suka pergi ke gereja. Ngapain Yesus pergi ke gereja? Di sana dia mengajarkan tentang Allah, berdiskusi dengan orang-orang yang ada di gereja, ya. Lalu Yesus suka apa lagi? Menyembuhkan orang sakit. Yesus suka menolong orang yang sedang kesusahan. Yesus suka juga bersenda gurau atau bercanda tawa dengan para murid-muridnya. Semua kebiasaan Yesus itu adalah kebiasaan yang baik, ya. Lalu karena Yesus punya kebiasaan yang baik, maka orang-orang yang melihat di sekitarnya itu menjadi senang, merasa diberkati oleh setiap tingkah laku dari Yesus, ya. Karena setiap kebiasaan baik Tuhan Yesus itu, mereka jadi ingin selalu dekat-dekat sama Tuhan Yesus. Senang dengar apa yang dikatakan Tuhan Yesus, pengen lihat Tuhan selalu, ya. Mereka bahkan tidak segan-segan berbondong-bondong mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Karena apa? Karena Yesus memiliki kebiasaan yang baik. Yesus menjadi berkat bagi setiap orang yang melihatnya. Nah, anak-anak, kita juga harus seperti itu. Karena kita adalah murid-murid Yesus, maka kita juga harus memiliki kebiasaan yang baik. Jangan kebiasaan yang tidak baik. Sofena, apa sih kebiasaan yang tidak baik itu? Malas, gak mau denger-dengeran, suka berantem, paling seneng lihat teman susah. Itu kebiasaan yang buruk, kebiasaan yang jelek. Kita harus punya kebiasaan yang baik. Mulai sekarang kita harus belajar punya kebiasaan yang baik. Kegiatan kita, kegiatan yang positif. Seperti berdoa kalau sudah bangun tidur, atau mau tidur, atau mau makan. Mengucap syukur selalu, itu kebiasaan yang baik. Menolong teman yang sedang kesusahan. Jangan cuma teman, papa mama lagi repot, tolongin. Mbak lagi repot, tolongin juga, ya. Nah, dan ada lagi berkata-kata jujur, tidak bully teman. Itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kalau kita melakukan semua kebiasaan-kebiasaan yang baik itu, maka perbuatan kita, tingkah laku kita menyenangkan hati Tuhan. Selain menyenangkan hati Tuhan, orang-orang yang melihat kita juga terberkati. Kita menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Lewat apa? Lewat kebiasaan kita yang baik. Nah, sekali lagi Lose tekankan, kebiasaan yang baik itu adalah berdoa, mengucap syukur selalu, menolong teman yang sedang kesusahan. Ayo kita belajar melakukan kebiasaan yang baik agar hidup kita sama seperti hidupnya Yesus, menjadi berkat bagi sekitarnya, bagi orang-orang yang melihat kita, ya. Nah, anak-anak, sekarang ikuti Losovena ya. Saya mau memiliki kebiasaan yang baik. 2, 3, mulai. Saya mau memiliki kebiasaan yang baik agar dapat menyenangkan hati Tuhan. Agar dapat menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi ya. Saya mau memiliki kebiasaan yang baik agar dapat menyenangkan hati Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Biarlah firman ini dapat tertanam, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap hal yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Ajar kami memiliki kebiasaan yang baik seperti Engkau miliki. Biarlah kami selalu menjadi anak-anak yang mengucap syukur, rajin berdoa, dan menolong orang-orang sekitar kami. Sehingga hidup kami dapat menjadi berkat bagi setiap orang yang melihatnya. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dadah. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sudah beribadah. Ayat
Hafalan untuk minggu ini terdapat dalam Lukas 6 ayat 12. Sekali lagi, Lukas 6 ayat 12. Pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Untuk persembahan, anak-anak sekolah minggu dapat menitipkannya lewat papa mama atau bisa juga melalui kode QRIS yang ada di layar. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!